Halo Rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film Korea yang berjudul The Killer, dirilis tahun 2022. Film ini bercerita tentang mantan pembunuh profesional mendapatkan tugas untuk merawat anak SMA. Tapi menjaga anak SMA bukanlah tugas yang mudah, karena ia sampai harus melawan mafia Rusia. Ya wes, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria bernama Bang Uy. Ia merupakan seorang mantan pembunuh bayaran profesional yang sudah pensiun karena mempunyai istri. Kemudian istrinya bilang kalau dia akan pergi jalan-jalan ke luar kota bersama temannya. Dan Bang Uy disuruh istrinya untuk menjaga anak tiri dari temannya. Awalnya Bang Uy tidak setuju, tapi karena dipaksa sang istri, Bang Uy akhirnya setuju. Bang Uy segera mengantar istrinya dan temannya pergi ke bandara. Kemudian malamnya Bang Uy langsung menjemput anak temannya yang bernama Yunji yang juga bersama temannya. Yunji kemudian minta izin kalau dia akan menginap di rumah temannya. Bang Uy mengizinkannya dan memberi Yunji sejumlah uang dan menaruh sebuah pelacak di dompet untuk jaga-jaga. Saat jam 1 dini hari, Bang Uy tiba-tiba ditelepon oleh Yunji kalau dia membutuhkan pertolongan. Bang Uy pun segera datang menolongnya. Tapi saat sampai, rupa-rupanya Yunji menipu Bang Uy. Bang Uy pun kesal dan segera pulang. Ia sempat melihat Yunji pergi bersama beberapa pria. Bang Uy awalnya tidak peduli, tapi karena ia adalah pria sejati dan bertanggung jawab, ia pun segera melacak keberadaan Yunji dari pelacak yang sempat ditaruh dompet. Setelah menemukan lokasinya, ternyata Yunji dan temannya sudah dibully oleh beberapa anak dari sekolah Yunji. Geng tersebut diketuai oleh seseorang yang bernama Sungyeon. Bang Uy yang baru datang tiba-tiba langsung diserang salah satu murid menggunakan pisau. Tapi Bang Uy berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Murid lainnya langsung menyerang Bang Uy secara bersamaan. Tapi lagi-lagi Bang Uy dapat mengalahkan mereka semua dengan mudah. Hingga Sungyeon langsung menikam Bang Uy. Bang Uy terlihat tidak kerasa apa-apa setelah ditikam dan langsung memukul Sungyeon. Bang Uy pun akhirnya berhasil menyelamatkan Yunji beserta temannya. Beberapa hari berlalu, Bang Uy dan Yunji sedang perjalanan pulang. Mereka berdua melewati tempat yang sama, di mana Bang Uy memukul murid yang membuli Yunji. Mereka berdua dihentikan oleh seorang detektif yang bernama Lee Young Ho. Detektif bilang kalau di tempat tersebut terjadi pembunuhan yang menghilangkan nyawa murid-murid sebelumnya. Detektif menginterogasi Bang Uy, apakah ia sering lewat jalan tersebut. Bang Uy bilang kalau dia cukup sering karena itu merupakan jalan pintas. Detektif kemudian membiarkan mereka berdua pergi. Besoknya, Detektif Lee datang ke rumah Bang Uy. Detektif mencurigai Bang Uy karena ia sempat lewat jalan tersebut dan juga melihat Yunji yang dibonceng oleh seorang pria. Detektif Lee juga mencurigai Yunji karena dia murid yang sering dibully dan dikucilkan di sekolahnya. Tapi karena kurangnya bukti, Bang Uy mengelak semua tuduhan tersebut dan detektif akhirnya pulang. Tak lama setelah detektif pulang, Yunji ditelepon oleh Sungyeon. Bang Uy pun langsung mengambil HP-nya. Ternyata yang membunuh murid-murid sebelumnya adalah si Sungyeon ini. Dan ia juga memiliki dompet milik Yunji. Sungyeon menyuruh Bang Uy datang ke sebuah tempat. Jika tidak, pisau yang sempat dipegang olehnya saat melawan murid-murid akan diserahkan ke polisi. Karena di pisau tersebut terdapat sidik jari milik Bang Uy. Jika dibiarkan, itu akan menimbulkan masalah. Sebelum pergi, Bang Uy juga memberi Yunji sebuah gelang pelacak untuk jaga-jaga. Karena Sungyeon memiliki dompet Yunji yang masih ada pelacaknya, Bang Uy tidak pergi ke tempat perjanjian, melainkan langsung pergi ke tempat kediaman Sungyeon. Sungyeon pun terkejut karena Bang Uy mengetahui tempat persembunyiannya.
Bang Uy kemudian meminta pisaunya, tapi ia malah diserang oleh pria botak. Bang Uy langsung melumpuhkan pria botak tersebut sampai tidak berdaya. Bang Uy masih tetap meminta pisaunya sambil menyayat tangan pria botak yang sudah dilumpuhkannya. 야, 그년 칼 가지고 와. Melihat hal tersebut, atasan Sungyeon yang bernama Jungbang ini langsung memberikan pisaunya dan menodongkan sebuah pistol. Saat teralihkan oleh Sungyeon, Bang Uy langsung melempar pisaunya dan segera berlindung dari tembakan. Sungyeon dan Jungbang kabur. Bang Uy yang juga akan kabur tiba-tiba diserang oleh mafia Rusia yang bernama Yuri. Ia merupakan mantan tentara khusus Rusia. Yuri mampu mengimbangi Bang Uy hingga akhirnya Yuri tertusuk sebuah besi yang membuatnya tidak berdaya. Tak mau berlama-lama, Bang Uy tidak mempedulikan Yuri dan segera pergi dari sana. Tapi saat di rumah, Bang Uy mendapati jejak kaki dan CCTV di rumahnya rusak, dan Yunji juga tidak ada di rumah. Bang Uy kemudian segera pergi ke lokasi Yunji yang sudah terlacak dari gelang miliknya. Namun sayang, di TKP ia tidak menemukan Yunji, melainkan temannya. Gelang milik Yunji sudah diambil oleh Sungyeon yang membuat Bang Uy terkecoh. Sungyeon kemudian diikat dan diinterogasi. Sungyeon bilang Yunji akan dijual untuk dijadikan pelacur. Bang Uy kemudian menanyakan tempat Yunji saat ini. Tapi Sungyeon tidak menjawab, yang membuat Bang Uy kesal hingga menusuk paha Sungyeon. Sungyeon akhirnya bilang jika Yunji ada di sebuah hotel. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Bang Uy meninggalkan Sungyeon yang masih terikat dengan keadaan kaki terluka. Tak lama setelah Bang Uy pergi, detektif Lee datang dan menemukan Sungyeon sudah tewas karena kehabisan darah. Bang Uy yang sudah sampai di hotel segera menghabisi semua berandalan di sana dengan sangat mudah. Ibarat Aldous Full Stack versus Minion. Bang Uy dengan tatapan kosong dengan lihai menggunakan sebuah kapak dan juga pisau seakan-akan dia kesurupan. Setelah menghabisi beberapa berandalan, tersisa 3 orang. Bang Uy mengancam 3 orang tersebut untuk bilang di mana lokasi Yunji. Kedua orang dari sebelah kiri tidak menjawab dan langsung ditembak. Hingga orang ketiga akhirnya bilang jika ada seseorang yang tahu lokasinya. Tapi tiba-tiba ada orang terjatuh dari atas, yang dimana orang itulah yang tahu lokasi Yunji. Bang Uy tanpa ampun langsung menembak bocah yang memberinya informasi. Yuri kemudian datang dari dalam, yang ternyata ialah yang membunuh si informan. Yuri memberitahu lokasi Yunji yang ada di pelabuhan untuk dijual ke Rusia. Yuri pun langsung menyerang Bang Uy karena Bang Uy sudah mengganggu bisnisnya, yaitu menjual anak remaja Korea untuk dijadikan pelacur di Rusia. Bang Uy menghindar dan langsung masuk ke dalam. Di dalam, Bang Uy membuat katrol dan bertarung melawan Yuri untuk bisa kabur dari sana. Ia berusaha mengaitkan Yuri ke katrol, hingga akhirnya Bang Uy berhasil lompat yang membuat Yuri terlempar sampai pingsan. Tak lama setelah jatuh, Bang Uy sudah ditodong oleh detektif yang tiba-tiba ada di sana. Tapi Bang Uy dengan cepat mengambil pistolnya dan segera pergi ke pelabuhan dengan detektif yang tangannya diborgol. Sesampainya di pelabuhan, Bang Uy melihat Yunji di sebuah mobil dan langsung menabrak mobil tersebut sampai terguling. Bang Uy masuk untuk menyelamatkan Yunji dan juga menghabisi penjaga di dalam mobil. Tak lama setelah Yunji selamat, tiba-tiba ada Jungbang menabrak mobil dan membuat mereka berdua terlempar. Jungbang tidak menyerah dan akan menabrak Bang Uy. Tapi Jungbang malah menabrak mobil detektif yang membuat dirinya terluka.
Bang Uy kemudian menanyakan siapa dalang perdagangan manusia yang melibatkan Yunji. Jungbang tidak mau menjawab dan mengolok-olok hingga membuat Bang Uy kesal dan langsung menembak kepalanya. Polisi dari kejauhan sudah datang. Bang Uy menemukan sebuah fakta dari HP milik Jungbang. Jika si detektif ini menerima sogokan dari Jungbang, dan alasan detektif ada di hotel sebelumnya karena ia disuruh oleh Jungbang untuk menghilangkan bukti, yaitu membakar mayat Sungyeon. Bang Uy menyuruh detektif untuk membereskan kekacauan yang dibuat olehnya. Jika tidak, ia akan memberikan bukti sogokan detektif ke polisi. Detektif pun akhirnya mau dan mengirim Yunji beserta Bang Uy ke rumah sakit. Beberapa hari berlalu, kondisi Yunji sudah membaik. Bang Uy kemudian bertemu dengan detektif untuk mencari siapa dalang perdagangan manusia yang melibatkan Yunji. Tapi si detektif ini tidak ingin memberitahu maupun mencari tahu karena dalangnya terlibat dengan mafia Rusia. Tapi Bang Uy tidak peduli dan tetap menyuruh detektif untuk mencari tahu dalangnya dengan menjanjikan sejumlah uang yang sangat banyak. Bang Uy kemudian pergi ke temannya untuk pesan senjata sniper dan juga peredam yang nantinya digunakan untuk membunuh para penjaga dari kejauhan. Malamnya di rumah sakit, Bang Uy ditelepon oleh istrinya jika ia akan kembali dalam waktu 1 minggu. Hal itu membuat Bang Uy kepikiran karena Yunji masih ada di rumah sakit. Tak lama kemudian Bang Uy ditelepon detektif jika ia menemukan orang yang memesankan hotel untuk Yunji, dan orang tersebut bernama Park Hyung Jo. Tanpa berlama-lama, Bang Uy pun langsung segera ke TKP. Sesampainya di sana, Bang Uy langsung menghabisi para penjaga dan Hyung Jo dengan sangat santai. Bang Uy kemudian menanyakan siapa dalang yang menculik Yunji. Jika tidak menjawab, Hyung Jo akan dibunuh. Hyung Jo kemudian bilang jika Yunji sudah dipesan oleh seorang hakim yang sangat berpengaruh di Korea. Yang biasanya si hakim ini ada di sebuah villa untuk menikmati para gadis-gadis. Hyung Jo juga bilang kalau ia berbisnis dengan mafia Rusia dengan cara pertukaran, yaitu gadis Rusia dikirim ke Korea dan sebaliknya. Yang ternyata si Yuri ini adalah pengawal dari si hakim. Setelah mendapat informasi tersebut, Bang Uy langsung membunuh Hyung Jo. Ia juga menelpon seorang cleaning service yang khusus untuk membersihkan mayat seperti di film John Wick. Bang Uy kemudian meminta bantuan ke klinik servis tersebut untuk membersihkan mayat di tempat si hakim nantinya dan menjanjikan dibayar 3 kali lipat. Besoknya Bang Uy pergi mengambil pesanan senjatanya, tapi ia kemudian ditelepon Yunji kalau teman Yunji sudah meninggal bunuh diri karena kondisi mentalnya yang hancur karena hampir diperkosa. Hal itu membuat Bang Uy semakin geram dan sangat ingin menghabisi dalang dari semua ini. Malamnya Bang Uy sampai di tempat si hakim dan langsung membunuh para penjaga di sana dengan sniper. Bang Uy juga menghabisi para penjaga yang ada di dalam. Yuri kemudian sadar kalau ada penyusup karena anak buahnya tidak dapat dihubungi. Yuri pun bertemu dengan Bang Uy dan langsung baku tembak. Saat baku tembak, ternyata detektif ada di sana. Bukannya untuk membantu, ia malah berkhianat kepada Bang Uy karena si hakim menjanjikan padanya untuk menghapus bukti sogokan yang diterima oleh detektif. Mau tidak mau, Bang Uy harus menyerah dan ia dipertemukan dengan si hakim. Si hakim kemudian menyuruh si detektif untuk menghabisi Bang Uy. Saat menuju tempat eksekusi, detektif yang lengah langsung diserang oleh Bang Uy. Belum sempat membunuhnya, Bang Uy langsung diserang oleh para penjaga di sana. Tapi hal itu bukan masalah baginya, karena semua penjaga berhasil dikalahkan dengan mudah. Bang Uy kemudian membunuh para penjaga yang pingsan, dan ia juga membunuh sang detektif.
Tak lama kemudian Yuri datang langsung menembaki Bang Uy. Sempat terjadi baku tembak di antara mereka berdua, hingga akhirnya terjadi duel antara Bang Uy, mantan pembunuh bayaran, melawan Yuri, mantan anggota tentara khusus Rusia. Terjadi pertarungan sengit, sampai akhirnya Bang Uy berhasil melumpuhkan Yuri dengan memukul kepala Yuri dengan sebuah botol. Yuri yang kehabisan tenaga melihat pistol di dekatnya dan langsung mengambilnya. Namun sayang ia salah mengambil pistol yang pelurunya sudah habis. Bang Uy kemudian langsung menghajar Yuri, segera mengambil pistol yang masih ada pelurunya. Dan akhirnya Bang Uy berhasil membunuh Yuri dengan ditembak berulang kali. Setelah menghabisi Yuri, Bang Uy datang ke si hakim untuk mencari informasi siapa dalangnya. Si hakim yang ketakutan akhirnya memberitahu jika dalang dari perdagangan manusia ini ialah ibu tiri Yunji sendiri yang mempunyai julukan ibu babi. Si hakim kemudian memohon untuk tidak dibunuh dan akan membebaskan Bang Uy dari kekacauan ini dan akan membantu Bang Uy dalam kasus apapun ke depannya. Tapi Bang Uy tidak peduli dan langsung membunuh si hakim dengan tersenyum. Kemudian scene berganti ke ibu tiri Yunji yang pergi ke mobil, yang ternyata di belakangnya sudah ada Bang Uy menunggu. Bang Uy marah karena ibu tiri melibatkan istrinya. Ibu tiri Yunji bilang jika ia mendekati istrinya karena ia menyukai Bang Uy yang kaya raya dan mempunyai banyak rumah. Ibu tiri juga rela menjual Yunji untuk mendapatkan uang yang banyak. Bang Uy menyuruh ibu tiri pergi ke pinggiran kota. Sesampainya di sana, Bang Uy bilang jika ia akan merawat Yunji sampai dewasa, dan Bang Uy langsung membunuh ibu tiri. Terlihat di belakang, tukang cleaning service sudah mengikuti Bang Uy untuk membersihkan jasad ibu tiri. Di akhir film, kita diperlihatkan Bang Uy yang bertemu istrinya di sebuah pantai, dan juga ada Yunji di sana. Dan film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film The Killer. Jika dilihat, film ini mirip seperti John Wick, dan film ini lebih masuk akal dibandingkan John Wick yang membunuh orang hanya karena seekor anjing. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.